selamat pagi Pak Asep, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu. Kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak ya, sebelum Bapak melaksanakan supervisi untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 ya Pak ya. Ya. Tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Baik Bu. Tujuan dari pembelajaran itu apa Pak? Tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang unsur-unsur dari teks argumentasi. Wah, materi yang sangat menarik Pak Asep. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada masing-masing siswa. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai bagian aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak ya. Betul. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi, model atau metode pembelajarannya Pak? Baik, di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran inquiry dan model pembelajaran diskusi kelompok. Baik Pak, jadi metode pembelajarannya adalah inquiry, sedangkan model pembelajaran diskusi kelompok. Betul. Pak, jadi metode pembelajarannya adalah inquiry dan model pembelajarannya sendiri adalah diskusi kelompok ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Untuk medianya sendiri di sini saya biasa menggunakan proyektor, buku paket, dan APD sebagai bahan diskusi dari masing-masing kelompok. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan supervisi nanti itu? Insya Allah saya akan melaksanakan supervisinya itu nanti di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Jadi jam pembelajaran ketiga keempat di kelas 11 TK2. Jadi hari Senin kelas 11 TK2 ya Pak, jam ketiga keempat saya akan datang ke kelas Bapak untuk observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang kurang lebih sesuai untuk kegiatan supervisi kita ya Pak ya. Baik. Nanti setelah percakapan observasi ini Pak akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan ada pasca observasi didampingi oleh PP saya Ibu Widiawati. Kalau dari hasil percakapan kita hari ini apa yang Bapak bisa dapatkan? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini bahwa saya merasa lebih bersemangat dan lebih percaya diri dalam melaksanakan supervisi nanti. Baik Pak, jadi Bapak nanti bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan. Mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar ya Pak ya. Baik, Saya mau ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya di kelas 11 teknik mesin 1 Dimas Julian, Ferry Andri Tunggu, Iqbal Wissaito, Justin Manuel, Emrafi Aditya, Mahfud Haji, Muhammad Fajar, Muhammad Akbar, Raditya Rizky, Rafif Riza, Raffi Rizky, Rama Afridiansyah, Revan Saputra, Rasen Rio, Reski Abisaputra, Wianto, Wildan, Yusuf Rizky. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Oke, Bapak berdiri ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya.
Dan kesiapan itu perlu Bapak tes nih. Ada 3 hal yang harus kalian persiapkan. Ya. Yang pertama, kalian harus menyiapkan pandangan atau penglihatan kalian. Penglihatannya semua bisa melihat saya? Bisa. Ada yang tidak bisa melihat saya? Bisa ya? Oke. Ya, semua bisa melihat saya. Terus yang kedua, pendengarannya. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau semuanya mendengar suara saya dengan jelas. Khawatirnya nanti ada yang di pojokan mana gitu. Jadi yang ketiga, perhatiannya. Ya. Saya mau kalian semuanya memperhatikan. Jangan sampai perhatian kalian itu ada di tempat lain. Orangnya ada di sini, jasadnya ada di sini, tapi perhatiannya ada di tempat lain. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus jasadnya di sini, pikirannya di sini, perhatiannya di sini. Karena pembelajaran kita, insya Allah akan kita laksanakan sebenarnya. Oke, kalau sudah siap semuanya, Bapak coba tes deh sekali ini. Oke, mungkin di sini kita juga kalau mau ikut boleh, ya. Bisa semuanya berdiri? Ya. Oke. Kita akan coba tes kesiapan belajarnya. Ya. Kesiapan belajar. Yang pertama tadi saya coba katakan bagaimana penglihatan kamu, apakah terlihat semua? Kita tes penglihatannya ya. Angkat tangannya di atas. Angkat tangannya. Apakah tidak bersalah? Angkat tangannya ya. Angkat tangannya. Oke. Terus pegang kepalanya, pegang dagunya, pegang hidungnya, pegang kepalanya, pegang dagunya. Angkat tangannya di atas, pegang dagunya, pegang hidungnya, pegang kepalanya. Nah, dengan konsentrasi pegang kepala. Ya. Oke, itu cukup. Atau mau sekali lagi tes pendengaran kita balik. Tapi kalau tes pendengaran nanti kita lakukan di pertemuan selanjutnya saja. Sekian, silakan kalian kembali. Ya, kita baru 8. Kalau gua jadi begini, saya biasanya kalau diajak serius begitu, suka ada yang nahan ketawa gitu ya. Padahal yang serius itu kalian sebagainya ya. Cuman ya mungkin kalau di ruangan mesin beda, mungkin ada sedikit panas gitu. Di suasana ini tidak ada panas. Di sini itu mah kalau di ruangan panas malah lebih ngantuk. Oke, kita mulai ke materi ya. Kita yang kedua tadi udah berhasil, berarti nggak usah diulang. Oke? Diulang. Udah. Kalau mulai ke situ. Oke, kita masuk kepada materi kita hari ini. Tapi sebelumnya nih, Bapak ingin menanyakan dulu nih kepada kamu ya tentang materi pertemuan sebelumnya. Nah, materi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks argumentasi yang kemarin. Masih ingat tidak tentang teks argumentasi? Oke. Coba nih bawa mau tanya apa itu yang pertemuan yang kemarin. Untuk hari ini kita akan bahas tentang teks prosedur, ya. Teks prosedur. Kalau mau tanya lagi sama kamu nih sebelum kita bahas materinya. Di rumah kalian punya barang elektronik? Punya. Ya. Kalian di rumah punya kipas angin? Ya. Pernah waktu itu
masih dalam box, belum jadi kipas angin. Berarti kita harus apa itu? Harus merakit. Nah, dalam merakit tadi kipas angin di rumah kita itu, tentu saja bagi yang belum pernah pasti akan kesulitan, ya kan? Pasti akan kesulitan. Bagaimana cara merakit kipas angin? Nah, biasanya di dalam dusnya itu ada kertas. Nah, apa namanya? Kertas itu? Panduan atau bahasa petunjuk untuk merakit kipas angin tersebut. Jadi di kipas angin itu, di kartu itu harus ada petunjuknya bagaimana kita untuk merakit kipas angin tersebut biar menjadi kipas angin itu kemudian bisa dihidupkan. Nah, bahasa petunjuk yang tadi saya katakan itu termasuk ke dalam salah satu dari jenis teks prosedur, materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali teks prosedur yang bisa kita temui. Oke, cut dulu. Cukup sampai ke materi ini atau sampai sebelum ini terakhir tadi ya, bentuknya bisa tolong dicatat biar nanti semuanya kalau katanya tahu. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Ini pun termasuk dari materi yang selanjutnya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh. Teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan. Jadi kalau saya definisi dari teks arti dari teks prosedur nanti jawabannya ya. Tapi yang berisi langkah-langkah yang bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itu materinya. Terus yang berikutnya ini katanya jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur. Satu, teks prosedur sederhana. Dua, teks prosedur kompleks.
tadi ya? Nah, semuanya? Jadi nanti Bapak akan akhiri pembelajaran ini. Oke ya, kita bikin video tutupnya ya. Ya kan, kalau udah mulai. Alhamdulillah, anak-anak pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi Bapak di sini ingin merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Ada dua materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang tadi apa? Pengertian teks prosedur ya. Bapak masih ingat nggak apa pengertian teks prosedur? Oke, jadi teks prosedur itu istilah langkah di mana dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan Sebentar lagi tetap tidak boleh. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas tentang apa? Ya, ada berapa jenis itu? Tiga. Nama? Ibu yang mana? Ibu yang ngomong aja. Ya. Ada satu teks lagi. Selamat siang Pak Asep, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan tanpa observasi ya Pak ya. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah untuk pembelajaran tadi berjalan lancar, siswa antusias untuk mengikuti pelajaran. Saya juga melihat siswa terlihat antusias ya Pak ya. Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat tadi, diskusi dan FYP ya Pak. Ya betul, terima kasih Ibu. Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya ini Pak. Ini lembar catatan, observasi, kemudian ada lembar observasi yang saya lakukan saya isi, kemudian ada refleksi dari diri Bapak sendiri ini nanti tidak isi. Kemudian dari catatan saya ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa Bapak tingkatkan ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang sekali. Dan kira-kira apa ya Bu ya yang harus saya tingkatkan? Untuk awal pembukaan pembelajaran tadi saya sudah melihat Pak Asep cukup baik ya. Semua langkah-langkah sudah dikondisikan yang baik seperti membuka, menanyakan kabar, kemudian salam sampai itu masuknya Pak ya ada Bapak sudah juga tadi kan Bapak sudah lakukan. Cuma ketika pembentukan kelompok tapi saya lihat anak-anak dalam berdiskusi masih kurang kurang terlihat mungkin waktunya terlalu sempit atau kurang terlihat aktif gitu Pak. Jadi dari kelompok tadi kan Bapak isinya ada 6 orang, dari itu hanya 2 orang saja yang aktif, sisanya hanya
titik untuk di pembelajaran selanjutnya dari diskusi kelompok akan ditingkatkan lagi dari siswa-siswanya agar lebih aktif. Kemudian untuk tujuan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman tentang tes tersebut, apakah sudah dicapai? Untuk pembelajaran tadi alhamdulillah sudah tercapai. Juga untuk area pengembangan tadi ya Pak, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Iya. Bapak jadi akan membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, yaitu diskusi kelompok yang maksimal gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan itu? Insya Allah nanti akan saya laksanakan untuk pertemuan selanjutnya agar pembelajaran saya bisa lebih baik. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana penampilan Bapak saat pembelajaran? Menurut saya penampilan saya cukup baik. Alhamdulillah saya cukup percaya diri karena sebelumnya kan ada observasi juga untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Bapak, saya berharap pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik dan lebih efektif dalam memanfaatkan waktu di kelas ya Pak ya. Ya, amin. Insya Allah bisa lebih efektif lagi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk percakapan tanpa observasi. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing ya Pak ya. Jadi kita menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi di SMK Muhammad Presiden. Amin, amin. Sama-sama Bu, terima kasih kembali.